Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kelompok kami akan mempresentasikan materi tentang tingkat bunga. Kelompok kami terdiri dari saya sendiri, Fahmi, terus ada Teresia, ada Cica Ayu, sama ada Rahmalia Jenny. Di awal ini kita mau bahas biaya uang. Jadi di biaya uang ini ada 4 faktor dasar yang mempengaruhi si biaya uang ini. Yang pertama itu ada peluang produksi. Maksudnya ini peluang investasi pada aset produktif. Yang kedua ada preferensi waktu untuk konsumsi. Preferensi ini untuk konsumsi saat ini dibandingkan dengan penghematan konsumsi di masa depan. Yang ketiga ada resiko dalam konteks pasar keuangan. Peluang suatu investasi diukur untuk memberikan imbalan hasil yang rendah atau negatif. Yang keempat ada inflasi atau jumlah kenaikan harga dari waktu ke waktu. Selanjutnya ada tingkat bunga. Tingkat bunga ini di bawah adalah gambar menunjukkan bagaimana penawaran dan permintaan berinteraksi untuk menentukan tingkat bunga di pasar modal. Dapat teman-teman lihat sebentar ya gambarnya. Jadi semakin tinggi tingkat bunga, semakin tinggi resikonya. Begitu juga sebaliknya. Di tingkat bunga juga ada kurva. Dua kurva, yaitu kurva penawaran dan kurva permintaan. Kurva penawaran ini di setiap pasar berbentuk garis miring ke atas atau upward sloping yang mengindikasikan bahwa investor bersedia menyediakan lebih banyak modal apabila tingkat bunga yang diterima atas modal tersebut makin tinggi. Yang kedua ada kurva permintaan yang berbentuk garis miring ke bawah atau downward sloping mengindikasikan bahwa peminjam akan meminjam lebih banyak apabila tingkat bunga makin rendah. Titik bunga pasar. Titik bunga di pasar adalah titik di mana kurva penawaran dan permintaan berpotongan. Tingkat bunga yang berlaku disimbolkan juga sebagai R kecil. Jadi harga untuk setiap jenis modal dan harga berubah dari waktu ke waktu seiring dengan perubahan kondisi penawaran dan permintaan. Contohnya, ketika kondisi perekonomian sedang booming, maka tingkat bunga jangka pendek akan naik dengan cepat, di mana hal ini berbeda dengan kondisi saat kita resesi, di mana akan jatuh atau turun secara drastis bunganya. Karena bisnis yang lemah akan mengurangi permintaan kredit. Kalau kayak gitu, maka tingkat inflasinya kan atau kenaikan harga secara umumnya itu bakal turun. Nah, federal atau pemerintah cenderung meningkatkan pasokan dana selama masa resesi untuk membantu merangsang perekonomian. Hasilnya, penurunan tingkat bunga pun terjadi. Selanjutnya ada yang ketiga, faktor penentu tingkat bunga pasar. Umumnya, tingkat bunga kuotasi atau nominal pada suatu efek utang R terdiri atas tingkat bunga real bebas risiko R, ditambah beberapa premi yang mencerminkan inflasi, risiko efek, likuidasi atau daya jualnya, dan tahun-tahun jatuh temponya. Hubungan ini dapat dinyatakan sebagai berikut. Tingkat bunga kuotasi sama dengan R bintang ditambah IP, ditambah DTR, ditambah LP, RP. Di mana R itu sama dengan tingkat bunga kuotasi atau tingkat bunga nominal atas efek tertentu. R bintang tingkat bunga real bebas resiko, R bintang dibaca R bintang, dan tingkat ini merupakan tingkat bunga yang akan diberikan oleh efek tanpa resiko di suatu kondisi yang tidak terdapat inflasi. RRF sama dengan R bintang ditambah IP. Ini merupakan tingkat yang ditentukan dari efek bebas risiko seperti efek pemerintah AS yang sangat liquid dan juga bebas dari sebagian besar jenis risiko. Perhatian bahwa premi untuk inflasi yang diharapkan IP termasuk dalam RRF. IP atau premi inflasi atau inflation premium, IP sama dengan rata-rata tingkat inflasi yang diharapkan selama umur efek. Tingkat inflasi di masa depan yang diharapkan tidak harus sama dengan tingkat inflasi saat ini. Jadi IP tidak selalu harus sama dengan inflasi. DPR atau premi risiko gagal bayar atau default risk premium, premi ini mencerminkan kemungkinan bahwa emiten tidak melakukan pembayaran bunga atau pokok pada waktu dan jumlah yang telah ditentukan. Nilai DPR akan naik seiring dengan meningkatnya tingkat risiko emiten. LP atau premi likuiditas atau daya jual atau liquidity premium,
Ini merupakan premi yang dibebankan oleh pemberi pinjaman untuk mencerminkan fakta bahwa beberapa efek tidak dapat dikonversi menjadi kas dalam waktu yang singkat pada harga yang wajar. LP untuk efek pemerintah AS dan efek yang diberikan perusahaan besar tidak kuat sangatlah rendah. Namun efek yang diterbitkan oleh perusahaan kecil dan tertutup bunganya relatif tinggi. MRP atau premi resiko jatuh tempo atau maturity risk premium, seperti yang dijelaskan, obligasi dengan jangka waktu yang lebih panjang, bahkan obligasi pemerintah menghadapi resiko yang signifikan, berupa penurunan harga akibat peningkatnya inflasi dan tingkat bunga, jadi pemberi pinjaman memberikan premi resiko jatuh tempo untuk mencerminkan resiko ini. Oleh karena RF sama dengan R bintang ditambah IP, maka persamaannya dapat kita tulis menjadi tingkat bunga nominal atau tingkat bunga kuotasi sama dengan R sama dengan RRF ditambah DPR ditambah LP ditambah MRP. Tingkat bunga real bebas resiko atau R bintang, risk free rate of interest, merupakan tingkat bunga yang akan diberikan oleh efek tanpa risiko jika tidak diperkirakan terjadi inflasi. Tingkat bunga ini tidak statis, maksudnya tingkat ini akan berubah sepanjang waktu bergantung pada kondisi perekonomian. Khususnya, satu, pada tingkat imbal hasil yang diharapkan akan diterima oleh perusahaan dan peminjam lainnya atas aset produktif. Dan kedua, pada preferensi waktu seseorang untuk melakukan konsumsi saat ini atau masa depan. Tingkat bunga bebas risiko nominal atau tingkat bunga bebas risiko kuotasi. Tingkat bunga bebas risiko nominal atau kuotasi adalah tingkat bunga real bebas risiko ditambah premi untuk inflasi yang diharapkan. RRF sama dengan R bintang ditambah IP. Tingkat bunga bebas risiko digunakan tanpa penjelasan real dan nominal karena tidak ada yang betul-betul tidak berisiko. Maka tingkat bunga bebas risiko dapat diartikan sebagai tingkat bunga bebas risiko nominal yang mencakup premi inflasi yang sama dengan rata-rata tingkat inflasi yang diharapkan selama sisa umur efek. Yang pertama, tingkat bunga bebas risiko jangka pendek diperkirakan dari tingkat bunga efek pemerintah. Yang kedua, tingkat bunga bebas risiko jangka panjang diperkirakan dari tingkat bunga obligasi pemerintah. Premi inflasi atau inflation premium atau IP. Contohnya, Anda telah menabung sebesar $10.000 untuk membeli mobil daripada membeli mobil saat ini. Anda dapat menginvestasikannya dengan harapan dapat membeli mobil lebih baik 1 tahun yang akan datang. Apabila Anda memutuskan untuk menginvestasikan ke efek pemerintah yang memberikan bunga sebesar 1%, Anda akan memiliki uang sedikit. Pemerintah yang memberikan bunga sebesar 1%, Anda akan memiliki uang sedikit lebih banyak, $10.100 dikurang dana awal ditambah bunga $100 pada akhir tahun. Sekarang anggaplah bahwa inflasi secara keseluruhan meningkat 3% lebih tinggi, $10.300 pada akhir tahun. Perhatikan bahwa pada kasus ini bunga tambahan yang Anda peroleh dari efek pemerintah tidak cukup untuk mengompensasi kenaikan yang diharapkan dari harga mobil tersebut. Dalam istilah realnya adalah merugi karena tingkat bunga nominal lebih kecil dari tingkat inflasi yang diharapkan. Investor sepenuhnya memahami hal ini sehingga ketika mereka meminjam uang, mereka membuat premi inflasi atau inflation premium atau IP yang jumlahnya sama dengan rata-rata tingkat inflasi yang diharapkan. Selama umur efek itu ke dalam tingkat yang dikenakan seperti yang dibahas sebelumnya, tingkat bunga aktual atas efek pemerintah bebas gagal bayar jangka pendek R T dikurang bill akan menjadi tingkat bunga bebas risiko real. R bintang ditambah premi inflasi atau IP. R T dikurang bill sama dengan RRF dikurang R bintang ditambah IP. Jadi jika tingkat bunga real bebas risiko adalah R bintang sama dengan 1,7%, dan jika inflasi yang diharapkan sebesar 1,5%, sehingga IP sama dengan 1,5%. Selama 1 tahun depan, maka tingkat kuotasi atas efek pemerintah 1 tahun menjadi 1,7% ditambah 1,5% sama dengan 3,2%. Premi gagal bayar atau DPR. Resiko peminjaman datang gagal bayar default yang artinya tidak melakukan pembayaran bunga atau pokok yang telah dijadwalkan sebelumnya. Juga mempengaruhi tingkat bunga pasar suatu obligasi, makin besar risiko gagal bayar obligasi, makin tinggi tingkat bunga. Premi likuiditas atau LP. Suatu aset yang liquid dapat diubah menjadi cepat, menjadi kas pada nilai pasar yang wajar. Aset real biasanya kurang berbeda
ya likuiditasnya. Nah, investor menjaga aset yang lebih liquid, investor memasukkan premi likuiditas atau liquidity premium dikurang LP di dalam tingkat bunga yang dibebankan pada berbagai efek utang. Meskipun sulit untuk mengukur premi likuiditas secara akurat, kita dapat memahami likuiditas aset dengan memperhatikan volume perdagangannya. Resiko tingkat bunga dan premi resiko jatuh tempo atau MRP. Semua obligasi jangka panjang, bahkan obligasi pemerintah, memiliki elemen yang disebut resiko tingkat bunga atau interest rate risk. Sebagai ketentuan umum, resiko tingkat bunga obligasi suatu perusahaan lebih tinggi apabila jatuh temponya lebih lama. Oleh karena itu, premi resiko jatuh tempo atau maturity risk premium atau MRP yang mana lebih tinggi apabila jatuh temponya lebih lama, termasuk dalam tingkat bunga yang dipersyaratkan. Selanjutnya, yang keempat adalah struktur jangka waktu tingkat bunga atau term structure of interest rates. Nah, di sebelah kanan ini ada gambaran mengenai tingkat bunga obligasi pemerintah Amerika Serikat pada berbagai tanggal. Ini gambarannya. Nah, struktur jangka waktu tingkat bunga itu apa sih? Dia ini menjelaskan hubungan antara tingkat bunga jangka panjang dan jangka pendeknya. Di sini juga ada kurva imbal hasil, yang artinya grafik yang menunjukkan hubungan antara imbal hasil obligasi dan jatuh temponya. Biasanya, tingkat bunga jangka panjang berada di atas tingkat bunga jangka pendek karena premi resiko jatuh temponya. Sehingga kurva imbal hasil biasanya miring ke atas. Kurva imbal hasil miring ke atas disebut juga kurva imbal hasil normal. Dan kurva imbal hasil miring ke bawah disebut juga kurva imbal hasil terbalik atau abnormal. Kurva imbal hasil ada juga kurva imbal hasil berpunuk, yaitu tingkat bunga pada jatuh tempo dalam jangka menengah lebih tinggi daripada tingkat bunga yang jatuh tempo dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Nah, untuk kurva imbal hasil itu ada dua. Yang pertama, ada imbal hasil obligasi pemerintah dan juga ada imbal hasil obligasi koperasi. Nah, di sini saya akan ngejelasin imbal hasil obligasi pemerintah. Untuk imbal hasil obligasi pemerintah, rumusnya itu adalah R bintang T ditambah IPT ditambah MRPT. R bintang di sini adalah tingkat bunga real, lalu untuk IP adalah premi inflasi, dan MRP adalah premi resiko jatuh tempo. Nah, selain premi resiko jatuh tempo yang dapat mempengaruhi bentuk kurva, kurva juga bisa dipengaruhi bentuknya oleh inflasi. Di sini bisa lihat ada kurva A dan kurva B. Kurva A dan kurva B memiliki bentuk yang berbeda. Hal ini disebabkan karena adanya perubahan pada inflasi. Pada kurva A diperkirakan inflasi akan meningkat sehingga bentuk kurva imbal hasil naik atau miring ke atas. Sedangkan pada kurva B diperkirakan inflasi akan menurun sehingga bentuk kurva menjadi turun. Inflasi dapat mempengaruhi kurva imbal hasil karena pada rumus imbal hasil terdapat komponen IP, yaitu premi inflasi di mana premi inflasi ini adalah rata-rata tingkat inflasi yang diharapkan selama umur obligasi. Selanjutnya ada imbal hasil obligasi koperasi. Obligasi koperasi memasukkan premi resiko gagal bayar atau DRP dan premi likuiditas atau LD. Oleh karena itu, imbal hasil atas obligasi yang jatuh tempo dalam tiap tahun dapat dinyatakan sebagai berikut. Untuk imbal hasil obligasi koperasi, rumusnya adalah R bintang T ditambah IPT ditambah MRPT ditambah DRPT dan ditambah LPT. Selanjutnya, menggunakan kurva imbal hasil untuk memperkirakan tingkat bunga masa depan. Nah, proses penggunaan kurva imbal hasil ini untuk memperkirakan tingkat bunga masa depan sangat sederhana selama yang pertama, fokus pada obligasi pemerintah. Yang kedua, asumsikan bahwa obligasi pemerintah tidak memiliki premi resiko jatuh tempo. Nah, teori ini disebut dengan teori harapan. Selanjutnya ada ilustrasi dari teori harapan murni.
diasumsikan bahwa obligasi pemerintah 1 tahun saat ini memberikan imbal hasil sebanyak 5%, dan obligasi pemerintah 2 tahun memberikan imbal hasil 5,50%. Investor ingin berinvestasi selama 2 tahun dengan 2 opsi. Yang pertama, membeli obligasi bertenor 2 tahun dan memilikinya selama 2 tahun. Dengan cara perhitungannya, dana pada akhir tahun kedua sama dengan $1 dikali 1,055 kuadrat sama dengan $1,113025. Opsi kedua, membeli obligasi bertenor 1 tahun dan pada akhir tahun menginvestasikan kembali dalam obligasi bertenor 1 tahun. Dengan cara $1 dikali 1,05 dikali 1 dibagi X. Nah, X di sini adalah tingkat bunga yang diharapkan atas obligasi pemerintah bertenor 1 tahun dari saat ini. Apabila teori harapan benar, masing-masing opsi akan memberikan jumlah dana yang sama pada akhir tahun kedua dengan perhitungan sebagai berikut, yaitu 1 dibagi X sama dengan 1,055 kuadrat dibagi 1,05 sama dengan 1,055 kuadrat dibagi 1,05 dikurangi 1 menghasilkan 6,00238% dengan tingkat bunga 1 tahun dari sekarang. Apabila pasar tidak dalam equilibrium, membeli dan menjual akan menimbulkan keadaan equilibrium dalam waktu yang singkat. Misalnya, apabila investor memperkirakan tingkat bunga obligasi pemerintah bertenor 1 tahun adalah 6,00238% setahun dari sekarang, tetapi tingkat obligasi 2 tahun saat ini memberikan imbal hasil 5,25%. Bukan tingkat bunga yang disyaratkan, yaitu 5,50% agar equilibrium. Nah, trader obligasi dapat memperoleh keuntungan dengan menggunakan strategi sebagai berikut. Yang pertama, meminjamkan uang selama 2 tahun pada tingkat bunga 2 tahun, yaitu sebesar 5,25% per tahun. Dan opsi kedua, yaitu menginvestasikan uang dalam seri efek 1 tahun dengan ekspektasi pendapatan 5% tahun ini dan 6,00238% tahun depan yang diharapkan selama 2 tahun sebesar 1,05 dikali 1,0600238 pangkat 1 per 2 dikurangi 1 yaitu 5,5%. Meminjam pada tingkat bunga 5,25% dan menginvestasikan pada tingkat bunga 5,5% adalah transaksi yang menguntungkan, sehingga trader obligasi akan segera meminjamkan uang atau permintaan dana di pasar 2 tahun dan menginvestasikan atau menawarkan dana di pasar 1 tahun. Selanjutnya adalah faktor-faktor internasional. Jadi, jika kita lebih banyak mengimpor dibanding dengan ekspor, kita akan mengalami defisit perdagangan luar negeri. Nah, defisit tersebut harus didanai, dan ini umumnya berarti pinjaman dari negara yang mengalami surplus ekspor. Selanjutnya ada aktivitas bisnis. Nah, pada tabel di samping, dijelaskan bahwa ada beberapa hal penting. Yang pertama, kenaikan inflasi dari tahun 1972 hingga 1981. Kecenderungan umum selama periode tersebut adalah tingkat bunga yang lebih tinggi. Namun, sejak puncaknya, yaitu 1981, secara umum, tren yang terjadi adalah penurunan tingkat bunga. Yang kedua, area yang diarsir dalam grafik mencerminkan resesi, di mana dalam masa itu terdapat beberapa hal. Yang pertama, permintaan uang dan tingkat inflasi cenderung akan turun. Dan yang kedua, Federal Reserve cenderung akan meningkatkan jumlah uang yang beredar sebagai usaha untuk merangsang perekonomian. Akibatnya, akan ada kecenderungan penurunan tingkat bunga selama masa resesi.
Yang ketiga, selama masa resesi, penurunan tingkat bunga jangka pendek terjadi lebih tajam dibandingkan tingkat bunga jangka pendek panjang. Hal ini terjadi karena yang pertama, Federal Reserve beroperasi terutama di sektor jangka pendek sehingga intervensi yang dilakukannya memiliki dampak paling kuat di sektor tersebut. Dan yang kedua, tingkat bunga jangka panjang mencerminkan rata-rata perkiraan tingkat inflasi selama 20 hingga 30 tahun ke depan, dan perkiraan ini umumnya tidak banyak berubah, bahkan ketika tingkat inflasi saat ini rendah karena terjadi resesi atau tinggi karena terjadinya ledakan ekonomi. Selanjutnya, yang ketujuh adalah faktor-faktor ekonomi makro yang mempengaruhi tingkat bunga. Faktor ekonomi berdampak penting terhadap bunga umum dan bentuk kurva imbal hasil. Faktor tersebut yaitu yang pertama, kebijakan Federal Reserve. Yang kedua, anggaran pemerintah yang defisit atau surplus. Yang ketiga, faktor-faktor internasional termasuk neraca perdagangan luar negeri dan tingkat bunga di negara lain. Dan yang keempat adalah tingkat aktivitas bisnis. Dalam kebijakan Federal Reserve, jika Federal Reserve ingin merangsang perekonomian, mereka akan meningkatkan jumlah uang beredar. Nah, Federal Reserve akan membeli dan menjual efek jangka pendek sehingga dampak awal dari pelonggaran moneter ini menjadikannya penurunan tingkat bunga jangka pendek. Namun, jumlah uang beredar itu juga dapat mengakibatkan inflasi di masa depan. Nah, sehingga mendorong naiknya tingkat bunga jangka panjang, meskipun bunga jangka pendeknya menurun. Selanjutnya, defisit atau surplus anggaran pemerintah. Jika belanja pemerintah lebih besar dibanding penerimaan pajak, maka anggaran pemerintah mengalami defisit dan harus ditutup dengan pinjaman tambahan, seperti menjual obligasi pemerintah yang lebih banyak atau dengan mencetak uang. Namun, ada dua hal yang akan terjadi di antara pilihan tersebut. Yang pertama, jika pemerintah melakukan peminjaman, akan ada peningkatan permintaan atas dana sehingga mendorong kenaikan tingkat bunga. Yang kedua, jika pemerintah mencetak uang, investor yakin bahwa jumlah barang yang dibeli dengan uang lebih besar sehingga hasilnya yaitu kenaikan inflasi yang akan menaikkan tingkat bunga. Selanjutnya, ada tingkat bunga dan keputusan bisnis. Keputusan pendanaan akan mudah jika kita dapat membuat perkiraan tingkat bunga di masa depan yang akurat. Tapi sayangnya, memprediksi tingkat bunga dengan akurasi yang konsisten merupakan suatu hal yang tidak mungkin untuk kita lakukan. Namun, meskipun hal tersebut tidak mungkin, kita masih bisa untuk memprediksi fluktuasi pada tingkat bunga tersebut. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf.